Selamat malam Bapak Ibu Saudara, juga rekan-rekan semuanya, Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur bahwa kita boleh disatukan kembali malam hari ini meskipun melalui media online. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Kita lihat sama-sama ayat 16 dan ayat 17. Roma pasal 1. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita lihat bagian ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik sekali untuk kita sama-sama renungkan, dan malam hari ini kalau saya diberikan tema yang benar-benar saya sendiri juga kaget waktu dapetin tema ini ya, hidup yang di-endorse. Saudara, biasanya kalau orang yang di-endorse, dia mesti komit untuk dia tetap memakai brand itu, untuk dia mempromosikan dan lain sebagainya. Nah, saudara, kembali lagi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang nggak bisa dipungkiri. Dalam tanda petik, kita ini bukan di-endorse, tapi seringkali dalam kehidupan kita, kadang kita mempromosikan. Contohnya, tempat wisata lah, mungkin makanan lah. Lebih lagi kalau namanya makanan ya, dunia kuliner biasa, kita promosi habis-habisan. Coba deh makan di sana deh, begini. Nah, saudara, kembali lagi di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Adakah kita punya hati yang begitu bergairah buat Tuhan? Untuk memperkenalkan kerajaan Allah, untuk membawa jiwa-jiwa. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita merasa, nggak enak lah. Kadang kita malu lah. Kadang kita nggak punya gairah untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semuanya, kita belajar dari kehidupan Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar memiliki kegairahan yang luar biasa untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang salib, membawa jiwa-jiwa. Rasanya dalam tanda petik nggak ada capeknya. Bahkan sampai akhir hidup Paulus, kita bisa melihat kegairahan Paulus luar biasa. Saya juga bersyukur banget. Ini tadi sebelum persiapan, sebelum firman, lagu persiapan firman ini salah satu lagu favorit saya, Bapak Ibu Saudara. Dan melalui lagu ini benar-benar saya katakan lagu ini kata-katanya simple. Tapi sebenarnya maknanya begitu dalam dan tantangannya begitu kuat. Kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mau ada badai masalah, mau ada tangisan, mau ada sukacita, tetap jalan dengan Tuhan. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah, saudara. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar jadi orang-orang yang punya gairah untuk Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus dengan penuh gairah. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 10 cukup ya, bupingkannya. Pak Renner langsung manggut-manggut aja, Pak Renner. Ada 4 hal, saudara. Saya rindu sekali, rekan-rekan semua, ini boleh jadi sebuah pertanyaan pada diri kita masing-masing. Ada 4 hal. Simple sekali. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam ayat 16 dan 17 itu, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Dalam kehidupan kita ini nggak akan mungkin jadi orang-orang Kristen, nggak mungkin kita jadi anak-anak Tuhan yang penuh gairah,
untuk menyampaikan firman Allah, untuk men-sharingkan tentang keselamatan di dalam Yesus, kalau kita sendiri nggak punya keyakinan. Paulus memakai di sini keyakinan yang kokoh. Di dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata epaiskunoma. Epaiskunoma itu sebenarnya aku nggak perlu malu, gitu loh. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Padahal harusnya diterjemahkan, sebab aku nggak perlu malu. Aku tidak perlu merasa malu karena Injil. Kata epaiskunomai itu adalah, aku nggak perlu merasa malu karena Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan. Anda dan saya, kita diampuni murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan, bukan karena hidup kita lebih benar dari orang lain. Bukan karena hidup kita lebih baik dari orang lain. Murni karena anugerahnya Tuhan, murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari ini, kita nggak perlu malu lagi, saudara, untuk men-sharingkan tentang cinta kasih Tuhan. Kita nggak perlu, kita harusnya punya rasa percaya diri. Ini hal yang pertama. Saya ingat banget dulu ketika saya kerja di satu perusahaan, rupanya apa, saudara? Kalau seumpama seorang marketing, dulu bagian saya marketing, ngejual, saudara. Kita menjual sebuah produk, kalau kita yakin akan produk itu, atau kita menjual sebuah produk, tapi kita nggak yakin, dalam tanda petik, dengan produk itu, cara kita mempresentasikan juga pasti akan berbeda. Setuju? Kita jual produk, kalau kita yakin, kita presentasinya pede banget, saudara. Tapi kalau kitanya sendiri nggak yakin dengan produk itu, bisa jadi karena kita kerja di perusahaan itu, kita harus presentasi. Tapi ketika mungkin kita presentasi ke teman kita, terus teman kita tanya, kira-kira kalau lu jadi gue, lu pakai nggak barang itu? Lu pakai nggak produk itu? Kadang-kadang bilang, ya kalau gue sendiri sih sebenarnya juga, ya itu ya, gue harus ceritain, gue harus presentasiin. Saudara, beda banget. Orang yang yakin dengan yang nggak yakin, itu akan sangat berbeda. Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita yakin bahwa Injil yang kita terima itu membawa keselamatan bagi setiap orang, maka saya yakin dan percaya itu akan membawa gairah buat kita untuk men-sharingkan kepada jiwa-jiwa. Amin. Latar belakang yang non-Kristen. Saya bisa diselamatkan karena doa ibu saya 8 tahun, saudara. Ibu saya tadinya nggak kenal Kristus. Ketika ibu saya jadi Kristen, ibu saya terima Kristus. Wah, ditolak habis-habisan di keluarga. Tapi karena ibu saya yakin bahwa ada keselamatan di dalam Kristus, ibu saya tetap berdoa bagi keluarga. Berdoa untuk ayah saya, berdoa untuk nenek saya, dan akhirnya apa? Seperti janji Tuhan. Kalau satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya, saudara, keluarganya diselamatkan. Dan akhirnya satu persatu. Setelah didoakan 8 tahun, akhirnya saya terima. Dan kemudian yang lebih dahsyat lagi, nenek saya yang orang Banten Serang, Rangkas Bitung, guru ngaji, akhirnya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Mari kita tanya pada kita. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dengan keselamatan di dalam Kristus, maka kita nggak perlu malu, saudara, men-sharingkan. Saya pun juga begitu, ketemu siapapun, ya saya nggak perlu malu. Saya bicara bahwa, saya diselamatkan bukan karena kelakuan saya lebih baik dari orang lain, enggak. Tapi murni karena Yesus yang mati di kayu salib itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Keyakinan kita membuat kita punya keberanian untuk kita membagikan cinta kasih Tuhan. Yang kedua, yang saya catat di sini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13, di situ Rasul Paulus mengatakan,
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, ini yang kedua. Kita nggak akan mungkin jadi orang yang punya keberanian, antusias untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kalau kita tidak pernah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Memiliki perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan akan membawa kegairahan tersendiri dalam hidup kita. Saya seringkali katakan gini, orang ngalami dengan orang yang nggak ngalami, kehidupan imannya akan sangat berbeda. Amin. Amin. Orang yang benar-benar ngalami sama orang yang cuma dalam tanda petik sekedar tahu teori, cuma hafal ayat-ayat, tapi pribadinya sendiri dia nggak pernah ngalamin hatinya di sama Tuhan. Kehidupan imannya akan sangat berbeda, saudara. Sangat berbeda. Saya ambil contoh gini. Nah, sekarang saya ambil contoh kayak Bu Pinkan. Bu Pinkan pernah tinggal di Manado nggak? Pernah. Saya masih tanya orang Manado, saudara. Pernah, Pak. Pernah berapa tahun tinggal di Manado? Wah, lama, 20 bulan. 20-an tahun. Ya. Nah, ambil contoh tentang Bu Pinkan yang udah 20 tahun tinggal di Manado. Saya kebetulan belum pernah pergi ke Manado. Dulu ke Manado, mission trip, terus cegah sama teman saya di Palu. Dibilang, kamu kalau mau ke Manado, mending nikah dulu. Saya sampai tanya sama teman saya, kenapa kok aku mau ke Manado kok disuruh nikah dulu? Terus ditanya sama dia, kamu doyan bubur Manado nggak? Saya bilang, doyan. Sekedar doyan atau doyan banget? Saya bilang, iya doyan banget, bubur Manado enak. Oh, nah, kalau gitu jangan, kamu nikah dulu deh. Jangan pergi ke sana. Saya penasaran, saya tanya, kenapa kok aku nggak boleh pergi? Dan teman saya bilang, baru nak bubur Manado kamu doyan banget, apalagi bibir Manado. Oh, haleluya. Nah, saudara, ini jok sedikit. Nah, saya mau katakan simpel begini. Saya belum pernah ke Manado. Kalau seumpama saya membaca tentang Manado, saya bisa pelajari lewat buku, saya bisa cari di ensiklopedia tentang kota Manado. Daerah wisatanya mana aja, daerah kulinernya mana aja, kepadatan penduduknya berapa, kehidupan sosial masyarakat di sana seperti apa. Saya bisa pelajari itu, saya bisa baca, saya bisa dapatkan informasi dari buku. Tetapi saudara, dalam tanda petik, cara menceritakan kota Manado antara saya yang cuma tahu teori dari buku dengan mereka yang tinggal di Manado akan sangat berbeda. Amin. Amin. Akan sangat berbeda. Kalau seumpama contoh kayak Bu Pinkan yang pernah 20 tahun kurang lebihnya tinggal di Manado. Caranya Bu Pinkan menceritakan kota Manado akan sangat berbeda. Pak Sam kalau turun dari bandara ya, nanti coba deh itu kira-kira cuma 1 kilometer dari bandara. Wah itu ada rumah makan enak banget Pak Sam. Sebelum buka pun orang udah ngantri Pak Sam. Orang kalau ngalamin caranya menceritakan beda. Saya mau katakan simpel, begitu pula dalam kehidupan iman kita. Ketika kita ngalamin jamahan Tuhan, ketika kita ngalamin kehidupan kita, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, kita akan punya gairah tertentu menceritakan kepada banyak orang. Amin. Rasul Paulus kalau kita lihat, kenapa sampai akhir hidupnya, dia begitu antusias, dia begitu berkobar-kobar, kapal dan lain sebagainya, tapi dia tetap berkobar. Ngalamin masuk penjara, tetap dia berkobar untuk. Karena apa? Dia ngalamin perjumpaan pribadi. Amin. Makanya saya kadang-kadang heran kalau umpama orang di gereja tiap minggu ibadah bisa jadi, tapi kadang-kadang orang di gereja nyanyi dalam tanda petik ya, kok nggak ada gairahnya ya. Kok kayaknya nyanyi ini nggak ada gregetnya gitu.
Saya seringkali sambil guyon, saya bilang, tangan kita ini kan dekat nih. Tapi nyanyi tepuk tangan itu kadang nempel, kadang enggak. Kadang nempel, kadang enggak. Enggak ada gairah gitu loh. Enggak ada gerengnya gitu loh. Mulut kita ini, bibirnya ini kan deket banget nih, bibir atas sama bibir bawah ini kan deket banget. Tapi rupanya apa? Orang nyanyi kadang-kadang, udah kayak ikan mujair, saudara. Cuman sekedar cuap-cuap doang, tapi nggak sepenuh hati gitu. Saya kadang-kadang suka bertanya, bener nggak sih dia ngalamin kebaikan Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh ngalamin kebaikan Tuhan, hati kita ngalamin dijamah Tuhan, saudara, kegairahan itu nggak bisa dibendung. Kalau kita membaca ketika Yesus ada di dunia ini, orang-orang yang ngalamin disembuhkan sama Tuhan, padahal Tuhan udah bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Udah. Kamu udah sembuh, udah. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi rupanya apa? Omongan mereka nggak bisa dibendung, saudara. Karena apa? Ngalamin. Kalau saya khotbah di gereja, seringkali ketika anak-anak muda bilang, waktu nyanyi dengan penuh antusias, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Saya suka tanya, tolong ingat, kalau nyanyi kita begitu bergairah, hidupku takkan sama. Tolong tanya balik pada dirimu. Ketika pulang, pacaranmu tetap sama nggak? Kelakuanmu tetap sama nggak? Jangan cuma nyanyi, tapi harusnya itu menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Hidup kita nggak pernah sama lagi. Amin. Orang kalau sungguh-sungguh ngalamin jamahan Tuhan, ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang saya pelajari di Alkitab, hidupnya nggak pernah sama lagi, saudara. Paulus tadinya ingin bantai habis-habisan. Semua pengikut Yesus mau dibabat habis sama dia. Ketika dia ngalamin jamahan Tuhan, dia berkobar-kobar memberitakan tentang Yesus. Petrus, kurang lebih 3 tahun, bareng sama Yesus. Tapi hatinya belum dijamah. Nah ini, saya seringkali kalau sharing kayak di sekolah teologi atau apa ketika saya khotbah, ingat jangan sampai kita pelayanan, tapi ternyata hati kita nggak pernah dijamah sama Tuhan. Jadi kayak Petrus, keakuan kita yang jalan. Waktu Yesus ditangkap, sabet jebret, emosinya yang jalan, kuping hilang. Petrus pelayanan bareng sama Yesus, tapi ternyata apa? Hatinya belum dijamah sama Tuhan, belum ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Masih berani menyangkal ketika dibilang, kamu muridnya kan? Oh, bukan. Serupa tapi tak sama. Itu kan. Tapi Anda lihat, lewat ayam, Petrus ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lewat ayam, hatinya Petrus dijamah sama Tuhan. Dengan ayam berkokok 3 kali. Di situ Petrus lulu lantah. Dia ngerasa feeling guilty banget. Hati sama Tuhan luar biasa. Dan ketika momen Pentakosta, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda lihat. Ditangkap, dibawa pada pemimpin-pemimpin agama, majelis-majelis agama. Petrus dengan lantang dia berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Amin. Sakius, seorang koruptor, numpuk kekayaan buat dirinya sendiri. Memang nggak dicatat apa obrolannya Sakius dengan Yesus. Tapi ketika Sakius bertemu dengan Yesus, saya yakin dan percaya, hatinya Sakius dijamah sama Yesus. Sakius mengalami perjumpaan pribadi, sehingga akhirnya apa? Harta bukan segala-galanya lagi. Oleh sebab itu sampai Sakius bisa berkata, Tuhan, setengah dari milikku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peres, aku kembalikan 4 kali lipat. Anda lihat, orang yang mengalami Yesus, hidupnya nggak pernah sama. Cara pandangnya nggak pernah sama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini punya gairah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan. Kita perlu hati kita dijamah sama Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin.
Tanpa itu kita akan cuman sekedar, ya tiap minggu ibadah sih ibadah. Tapi hidup kita nggak ada gairah untuk Tuhan. Memuji menyembah Tuhan kita nggak ada gairah. Apalagi baca firman kita nggak ada gairah. Saudara, miliki perjumpaan pribadi. Biarkan Tuhan jamah hati dan pikiran kita. Itu penting sekali, saudara. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa. Oh, masih kuat ya. Yang ketiga, kita lihat. Nah ini, Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Di dalam bagian itu dikatakan, yang ku kehendaki, itu tolong digarisbawahi, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang ketiga. Paulus mengatakan dengan jelas, yang ku kehendaki. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sepertinya kurang begitu kuat. Tekanannya ini kayaknya kurang. Cuman sekedar, yang ku kehendaki. Harusnya seperti yang di Filipi pasal 1. Yang sangat aku rindukan. Ada tekanannya. Harusnya yang dia inginkan sekali, saudara. Pengen banget gitu. Nah, ini yang ketiga. Dalam kehidupan kita nggak akan mungkin jadi orang yang punya gairah untuk Tuhan. Kalau kita nggak pernah punya kerinduan untuk lebih intim dengan Tuhan. Untuk lebih mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, ini yang ketiga yang perlu kita tanya. Selama ini dalam kehidupan kita, adakah kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi? Mustahil kita akan bisa membawa orang kenal Tuhan kalau kita sendiri nggak pingin kenal sama Tuhan. Saya seringkali sampaikan bahwa berubah itu nggak dimulai dari orang lain. Berubah itu dimulai dari kita. Kalau kita nggak pernah rindu untuk kenal Tuhan, kita nggak pernah punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan, mustahil kita akan membawa orang untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Rasul Paulus sepanjang kehidupannya, dia menjadi pribadi, dia menjadi sosok yang sangat-sangat rindu untuk mengenal Kristus. Supaya apa? Paulus mengatakan, supaya dia menjadi serupa. Nah ini menarik. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, mari kita tanya dalam diri kita. Adakah selama ini kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi? Kalau kita nggak pernah punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, kita nggak punya kerinduan untuk lebih dekat sama Tuhan, maka mustahil untuk kita bisa membawa orang dekat sama Tuhan, saudara. Saya sendiri secara pribadi, saya nggak tahu pernah sharingkan nggak sama teman-teman di PDPK. Di bulan Juli dan Agustus, Juli sampai Agustus 2020, saya benar-benar ngalamin apa ya, seakan-akan Tuhan memang kasih saya nyawa kedua, saudara. Karena apa? Juli sampai Agustus 2020, harusnya saya sudah berangkat. Harusnya sudah berangkat. Karena saya kena DB dan tifus. Dan ketika ketahuan, trombosit saya 62.000. Padahal normalnya trombosit 150.000 ke atas. Ketika waktu itu ketahuan, saya kena DB dan tifus itu trombosit saya 62.000. Dan dokter yang nanganin saya ini pengurus persekutuan, jadi saya konsultasi sama beliau ini free, saudara. Dan dibilang, Pak Sam, kalau gitu 2 hari sekali Pak Sam mesti dicek. 2 hari kemudian ketika dicek, trombosit saya tinggal 21 atau 22.000, saudara. Beliau bilang sama saya, Pak Sam, kamu mesti masuk rumah sakit. Ini kondisinya ngeri banget. Aku yang dokter aja ngeri, Pak Sam. Saya bilang, Pak, saya nggak ada biaya untuk masuk rumah sakit. BPJS nggak ada, asuransi nggak ada. Asuransi waktu itu kita udah tutup karena kita nggak kuat bayar. Karena bulan Maret sampai bulan September 2020, semua jadwal khotbah di-cancel, saudara. Itu titik yang paling berat buat saya, bahkan titik yang benar-benar paling berat. Ketika anak saya minta nasi goreng cuma seharga 17.000, saya nggak bisa beliin. Saya rasa nangis banget sama Tuhan.
Dan rupanya apa? Ketika dicek 2 hari kemudian trombosit saya tinggal 9.000. Dibilang, Pak Sam, kamu mesti masuk. Saya bilang, enggak Pak, kalau memang saya mesti berangkat ya, saya berangkat dari rumah. 2 hari kemudian dicek lagi trombosit saya tetap 9.000. Jadi selama 3 hari berturut-turut trombosit saya nggak naik, tetap di 9.000. Dan akhirnya beliau bilang sama saya begini, Pak Sam, kalau kamu masih bisa bangun besok pagi, itu mukjizat. Tapi kalau seumpama enggak, artinya malam ini kamu berangkat. Bapak Ibu Saudara, kalau berangkatnya ke Holy Land atau ke luar negeri untuk tour gitu sih, ya bolehlah. Happy lah itu dengernya kan. Oh, liburan ke Eropa atau liburan ke Bali gitu. Berangkatnya nanti sore atau malam ya, oke lah enak. Tapi ini berangkatnya ke rumah Bapak Ibu Saudara. Ini nggak enak, perkataannya nggak enak. Jadi dibilang, sepertinya sih Pak Sam, kalau kamu bisa ngelewatin malam ini, mukjizat. Tapi kalau enggak, kamu mesti siap berangkat. Nyaris semalaman saya nggak bisa tidur. Jadi waktu habis doa malam, itu sama istri dan anak-anak saya udah pamit. Kalau besok Papa nggak bangun, artinya tugasnya Papa udah selesai di dunia ini. Tolong izinin Papa. Tapi kalau seumpama besok Papa masih bisa hidup, itu mukjizat. Jadi di kamar itu kita tangis-tangisan. Saya nangis, istri saya nangis, 3 anak saya nangis. Semalaman nyaris nggak bisa tidur, saudara. Saya gelisah. Saya berpikir, Tuhan kalau mau mati ini begini, Tuhan. Tuhan kalau mau mati begini. Tapi rupanya saudara, nggak tahu jam berapa, akhirnya saya tidur, kecapean. Pagi harinya tiba-tiba, ketika saya bangun, saya nggak tahu juga itu jam berapa. Itu saya kebangun. Tiap pagi saya doa bersyukur, saudara. Tiap pagi saya doa bersyukur. Tapi pagi itu mengubah segalanya. Pagi itu saya nggak bisa doa. Saya cuma nangis. Tuhan, thank you banget Tuhan, thank you banget. Aku masih hidup Tuhan, thank you banget. Saya terima mukjizat pagi itu, saudara. Dan akhirnya apa? Itu menjadi turning point, saudara. Menjadi sebuah titik balik. Mulai bulan Agustus itu 2020. Sampai detik ini, setiap pagi bangun, saya udah nggak mau heboh urusannya apa-apa. Ya sekarang kalau anak-anak sekolah, mesti bangun lebih pagi. Jam 5 dan jam 6 berangkat sekolah nganterin anak-anak. Saya mesti bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi untuk apa? Saya cuma enjoy untuk nyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita nggak pernah punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan, nggak akan mungkin kita bisa membawa orang punya gairah dekat sama Tuhan. Amin. Kadang-kadang apa yang diposting di WA grup, kita punya waktu, saudara. Untuk ngecek IG, ataupun Twitter, segala macam. Kita seringkali punya waktu. Tapi ternyata apa? Untuk Tuhan, untuk kehidupan doa secara pribadi. Seringkali kita bilang, aduh nggak punya waktu. Aduh males lah, aduh ngantuk lah, atau apa. Kembali lagi. Kita nggak akan mungkin bisa memberitakan kepada orang lain. Nggak akan mungkin ada antusias itu. Karena kita sendiri nggak ada antusias. Rindu mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Miliki kerinduan. Miliki kerinduan. Seperti Paulus katakan, kerinduan dia. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir, ini mukjizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Haleluya. Mari kita sama-sama lihat. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan, nah ini harusnya terjemahan Filipi pasal 3 tadi harusnya ini nih di pasal 1 ayat 20 ini nih. Ini tekanannya kuat sekali. Dibilang sebab yang sangat kurindukan. Ini saya suka nih.
Tekanannya begitu kuat. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ini yang harusnya dicatat di Roma pasal 1 ayat 16 tadi. Dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itu tolong digarisbawahi, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang keempat. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang punya antusias untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Punya antusias untuk memberitakan Injil itu. Yang keempat, kita perlu punya komitmen dalam diri kita. Paulus sangat kuat komitmennya. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dari itu buat saya secara pribadi sih rasanya aneh. Kalau ada orang mengatakan, saya Kristen, saya anak Tuhan, saya sudah lahir baru, tapi ternyata pas selingkuh jalan terus. Aneh, saudara. Itu nggak nyambung, saudara. Harusnya kita punya komitmen kuat. Hidup untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati untuk Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, teman-teman yang ada di PDPK, kita punya komitmen yang kuat. Hidup bagi Tuhan. Biarlah ketika kita dipanggil Tuhan pun, ketika kita meninggal, boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah komitmen itu tetap kita pegang. Biar 4 hal ini boleh jadi berkat buat kita. Tema tentang hidup yang endorse. Saudara, dimana kita berada, ayo punya gairah. Memberikan cinta kasih Tuhan. Amin. Karena kita ini sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Kadang-kadang kita suka promo, oh makanan di sana enak, oh gini. Padahal kita nggak dibayar kan. Kita suka promo. Warung ini, warung itu, oh tempat rekreasi ini, itu kita promoin. Padahal kita nggak dibayar. Tolong kita ingat saudara, Kristus telah membayar kita. Bayar lunas di kayu salib. Yuk kita punya gairah untuk memberitakan tentang cinta kasih Tuhan. Biarlah 4 hal ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.